Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Aisyah. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada bagian pengajaran, Program Studi Pendidikan Agama Islam memberikan tugas pada saya untuk mengajar salah satu mata kuliah yang ditawarkan di semester genap, yaitu Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Tujuan utama mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis tingkah laku individu berdasarkan tugas perkembangannya. Adapun subtujuannya, yang pertama menjelaskan konsep dasar perkembangan manusia, kemudian yang kedua membedakan konsep dasar perkembangan manusia berdasarkan Al-Quran dan teori psikologi. Perkuliahan Psikologi Perkembangan Peserta Didik bertujuan untuk menganalisis tingkah laku individu berdasarkan tugas perkembangan dan mengklasifikasikan karakteristik perkembangan peserta didik berdasarkan beberapa aspek, yaitu fisik, kognitif, dan sosioemosi. Kajian utama meliputi konsep dasar perkembangan manusia, masa pranatal dan perinatal, tugas perkembangan bayi, anak, dan remaja, gangguan perkembangan kognitif sosioemosi pada anak dan remaja. Perkuliahan dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning dan dalam setting blended learning. Untuk akses online-nya bisa masuk ke myclass.islamic.umy.ac.id. Penilaian berbasis kompetensi mencakup tes pilihan ganda, tes urean, tugas rancangan intervensi pada siswa yang mengalami gangguan perkembangan, serta soft skill pada mahasiswa. Baik, materi rencana pembelajaran mata kuliah ini bobotnya 2 SKS, ditawarkan selama 16 kali pertemuan, di setiap pertemuan 100 menit. Untuk bobot perkuliahan penilaiannya ada 3. Ujian kompetensi pertama merupakan tes pilihan ganda, bobotnya 30%. Ujian kompetensi kedua berupa urean, bobotnya 30%, dan ujian kompetensi 3 30%. Yang terakhir dari aspek soft skill, yaitu kedisiplinan, termasuk kehadiran mahasiswa dan perilaku mahasiswa di kelas, bobotnya 10%. Adapun yang akan saya praktekkan dalam proses praktek sebagai syarat cerdos adalah di pertemuan kedua dengan tema konsep dasar psikologi perkembangan. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan pada praktek mengajar saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, selamat datang di mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Alhamdulillah sudah ada 8 mahasiswa yang hadir. Mbak Sania, Mbak Zida, Mbak Nurul, Mbak Arina, mana ini orangnya? Mbak Arina, Mbak Zahro Nadifa. Kamu masih di jalan ya, Zahro ya? Iya Bu, baru di kampus. Siap. Mbak Vina, Irfan, ini Irfan mahasiswa yang sedang PPL tapi libur ya, Van ya. Terima kasih kehadirannya ya. Materi kita hari ini adalah materi yang kedua. Sebelumnya kita berdoa dan mengaji bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, seperti biasa di pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama, ini kan pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama kontrak belajarnya adalah sebelum pembelajaran dimulai, kita selain berdoa adalah mengaji bersama-sama. Ya. Mengaji kita kali ini adalah surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Silahkan dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kita ngaji bareng-bareng ya.
Nanti minggu depan mulai saya tentukan siapa yang memimpin. Kalau kemarin saya lupa yang menentukan siapa yang hari ini memimpin ngaji. Baik, yuk kita ngaji Al-Fatihah dulu, kemudian membaca surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. 'Alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghata idaman fa kasawnal idama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul adzim. Baik, alhamdulillah. Kita tadi telah mengaji surat apa, Mbak Nurul? Surat apa, Mbak Sania? Al-Muhaimin ayat 12 sampai 14. Ada alasan tertentu kenapa memilih surat itu, ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, teman-teman semua, minggu yang lalu kita bahas kesepakatan perkuliahan, kemudian kontrak belajarnya seperti apa. Salah satunya adalah tidak berangkat terlambat pada perkuliahan selanjutnya. Ya, alhamdulillah saya apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Sania, Zida, Zahro, Irfan, Fitria, Mbak Nurul, Arina, Vina, Amalia telah hadir tepat waktu. Ya, perkuliahan kita nanti maksimal 25 menit. Tadi sudah berkurang ya waktunya untuk mengaji. Sekarang kita masuk ke inti. Ya, tema kita kali ini adalah konsep dasar psikologi perkembangan manusia. Ini semester 2, teman-teman ngambil psikologi perkembangan. Nanti di semester ketiga, teman-teman mengambil mata kuliah psikologi pendidikan. Pada semester selanjutnya, boleh mengambil ada mata kuliah pilihan namanya PAI untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, ada banyak mata kuliah di psikologi di prodi kita. Tidak usah khawatir. Nanti teman-teman bisa lanjut ke S2 psikologi. Nah, ini kan basicnya ya, psikologi perkembangan. Saya mohon izin share screen ya, teman-teman. Share screen. Ibu. Baik. Sudah terlihat belum Mbak Nurul, Mas Irfan? Sudah, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Selama saya memaparkan perkuliahan, jika teman-teman punya pertanyaan, silakan angkat tangan. Nggak apa-apa, saya dipotong nggak apa-apa. Ya, kita santai aja. Kita prosesnya tanya jawab aktif. Oke, baik. Tema kita yang pertama di pertemuan kedua adalah konsep dasar psikologi perkembangan peserta didik. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, hakikat perkembangan manusia dalam Islam. Kemudian yang kedua, ranah ilmu psikologi perkembangan. Ingat ya teman-teman ya, bacanya psikologi itu P-nya nggak usah dibaca, psikologi. Kenapa? Berasal dari kata huruf Si. Berarti bacanya psikologi perkembangan. Kemudian yang ketiga, kita akan merefleksikan ya sebenarnya apa sih manfaat belajar psikologi perkembangan itu.
Supaya apa? Supaya kita lebih semangat untuk belajar. Apalagi kalau manfaatnya kembali ke kita ya. Sekali lagi psikologi itu materinya apa? Yang kita pelajari adalah manusia. Manusia itu diri kita sendiri. Gitu. Nah, yang pertama, hakikat perkembangan manusia dalam Islam. Baik, hakikat perkembangan manusia dalam Islam yang pertama, hakikat perkembangan merupakan sesuatu yang bertahap atau berangsur-angsur. Nggak mungkin lahir kemudian langsung menjadi lansia, itu nggak mungkin. Berangsur-angsur. Ada bayi, kemudian anak-anak awal, anak-anak tengah, anak-anak akhir, sampai ke usia lanjut. Kalau sampai ya, kalau nggak sampai ya kita diambilnya di usia sebelum itu, gitu ya. Berarti teman-teman remaja atau sudah dewasa awal? Mbak Fitria masuk mana nih? Remaja atau dewasa awal? Mbak Fitria? Dewasa awal, Bu. Dewasa awal. Ya, nanti kita cek dulu benar nggak dewasa awal. Kita cek usianya dan perilakunya. Karena kan di psikologi ada usia kronologis, ada usia mental. Baik, terima kasih Mbak Fitria atas responnya. Kemudian yang kedua memiliki pola tertentu, yang ketiga proses yang kumulatif, keempat melampaui keberadaan dunia, yang kelima melewati masa kritis dan sensitif. Nah, proses yang berangsur-angsur ini psikologi perkembangan secara bertahap ya, dari masa prenatal, kemudian infansi atau anak-anak awal. Ini ada bayi ya, sebenarnya ada bayi juga, ada ini bayi yang sudah mulai berjalan, ada masa anak-anak awal, masa anak-anak akhir, ada remaja, kemudian ada dewasa, usia lanjut, sampai ini usia lanjut akhir. Nah, di setiap tahap perkembangan itu ada tugas perkembangannya yang harus dipenuhi. Ya. Selanjutnya, nah, di dalam surat Nuh sudah dipaparkan mengapa kami tidak percaya kepada kebesaran Allah, padahal Allah itu sesungguhnya telah menciptakan kami itu saya dan teman-teman semua dalam beberapa tingkatan kejadian. Semua manusia mengalami proses kehidupan dari dalam kandungan sampai masa lansia, ya, masa yang terakhir itu masa lansia. Tahapan perkembangan ini tertulis di Al-Quran pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang kita baca tadi. Itu ada maknanya kenapa saya memilih itu. Ya, itu urutan perkembangan. Selanjutnya adalah fase perkembangan manusia. Kalau ini di teori psikologi yang memaparkan salah satunya adalah Santrok. Yang pertama masa prenatal. Masa prenatal itu masa dalam kandungan. Secara lengkapnya nanti ada satu materi sendiri yang membahas masa prenatal dan masa perinatal. Perinatal itu masa di mana bayi keluar dari perut ibunya. Gitu. Selanjutnya adalah masa bayi. Setelah masa prenatal keluarlah seorang bayi yang dia akan melewati masa bayi terlebih dahulu. Terus masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak tengah, masa anak-anak akhir. Kalau anak-anak awal itu biasanya di usia TK. Ada nggak di sini yang punya adik TK, yang masih TK ada? Kalau jaraknya jauh ya, kalau masih punya adik TK ya, monggo yang cerita yang masih punya adik di usia TK. Ya, udah ada ya. Kalau saya, anak saya ada yang TK. Kemudian masa kanak-kanak tengah. Masa kanak-kanak tengah itu kelas 1 sampai kelas 3 SD. Kemudian masa kanak-kanak akhir itu SD tingkat akhir. Ya. Ada masa remaja. Masa remaja biasanya SMP dan SMA itu masuk masa remaja. Kemudian masa dewasa awal, saya masuk masa dewasa awal. Teman-teman nanti kalau kuliah udah di akhir nih, udah masuk
usia 21 masih kuliah S1 itu sudah masuk dewasa awal. Dan yang ke-8 dewasa madya, yang terakhir adalah dewasa akhir. Nah, tahapan perkembangan manusia menurut Santrok juga ada di Al-Quran, di surat Al-Mu'min ayat 12-14. Di surat yang kita baca tadi itu banyak memaparkan tentang kejadian di dalam kandungan. Ya, teman-teman, Saripati berasal dari tanah, air mani, sampai membentuk menjadi anak. Oke. Kalau Santrok itu masa sudah lahirnya yang dibahas secara detail. Nah, yang kedua adalah memiliki pola tertentu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam setiap fase perkembangannya. Ya, kita nanti akan belajar individual differences. Dengan belajar psikologi, teman-teman tidak akan bisa dengan seenaknya membanding-bandingkan. Anak ini kok sudah bisa jalan dulu, anak ini kok nggak bisa jalan, anak ini bisa bicara lancar, anak ini bicaranya belum lancar. Itu ketika mau mengejudge mereka gangguan, itu harus ada dasarnya. Itulah yang akan kita pelajari di psikologi perkembangan. Ya, harus ada evidence base-nya, harus ada ilmunya. Nah, ini foto dari anaknya Surya dan Cynthia. Ya, anaknya kembar, laki-laki perempuan. Di perut yang sama, keluarnya bareng, tapi polanya berbeda. Itu baru anak kembar. Apalagi kalau kakak adik, semakin berbeda. Apalagi kalau teman-teman dengan teman-teman yang lain, nah semakin berbeda. Polanya tertentu, tapi setiap pola berbeda antara satu dengan yang lain. Ya. Terus yang ketiga adalah, ini dasarnya surat Ar-Rum ayat 54. Yang ketiga, perkembangan adalah kumulatif dan simultan. Perkembangan manusia secara alamiah bersifat kumulatif, artinya perkembangan baru yang akan dicapai merupakan penambahan dari perkembangan sebelumnya. Contoh, perkembangan tentang menulis. Anak tidak akan bisa menulis kalau dia belum bisa melakukan kegiatan meronce atau kegiatan yang meremas-remas. Kalau saya nyebutnya malam ya, meremas-remas kertas, membuat malam, itu dia tidak akan bisa menulis kalau motorik halusnya belum siap. Nah, itu perkembangan, contoh yang perkembangan adalah sesuatu yang simultan, penambahan dari perkembangan sebelumnya. Ya. Selanjutnya, perkembangan secara simultan, perkembangan juga bisa terjadi secara serentak. Gitu, okay? Ada anak yang berjalan sama ngomongnya itu bareng, ada yang sendiri-sendiri, berjalan dulu baru bicara. Baik, selanjutnya. Kalau dalam ilmu psikologi ini nggak dibahas, tapi kan dari awal kita punya agama, punya Islam, semuanya diatur dalam Al-Quran, sehingga mata kuliah ini juga didasarkan oleh Al-Quran. Nah, salah satu pola atau karakteristik perkembangan manusia berdasarkan Al-Quran adalah melampaui keberadaan dunia. Ya, melampaui keberadaan dunia. Teori psikologi hanya mencakup kehidupan duniawi sementara. Jadi kalau sudah meninggal, tugas perkembangannya sudah selesai. Sebagai psikolog ya sudah tidak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi ternyata di Al-Quran itu perkembangan masih ada lagi, masih ada tugas-tugas seterusnya ya. Ini urutannya saya paparkan dalam gambar. Ada beberapa alam ruh, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat gitu. Nah, yang terakhir adalah melewati periode kritis dan sensitif. Periode dan fase formatif secara esensial sangat penting untuk meletakkan dasar bagi perkembangan selanjutnya. Ya. Jadi setiap usia itu ada periode kritisnya di bagian perkembangan yang apa. Kalau usia sampai 0 sampai 1 tahun itu perkembangan sensorinya. Kemampuan melihat, kemampuan memegang sesuatu, kemampuan mendengar itu harus dimaksimalkan. Jadi itu yang paling sensitif di usia 0 sampai 1 tahun. Selanjutnya di usia 2 sampai 3 tahun itu perkembangan bahasa, perkembangan bicaranya ya. 3 sampai 6 tahun perkembangan sosialnya, 13 sampai 17 tahun itu kematangan alat reproduksinya, berarti perkembangan seksualnya. Nah, ini contoh ya. Tentang pola perkembangan itu tadi. Kasus A. Pada saat A usia 4 tahun, A diajak oleh ibu ke posyandu. Kemudian ada tangga, A harus naik tangga. A tidak berani, A ketakutan naik turun tangga.
setelah dianalisis dia perkembangan kasarnya itu bermasalah. Ya, jadi dia mengalami permasalahan perkembangan motorik kasar sehingga kalau untuk naik turun tangga dia nggak berani. Ini harus dilatih, ya. Kemudian contoh lagi kasus AA, ya. Pada saat dia kelas 4, dia pernah keceplosan membiarkan rahasia ke teman lain, kemudian teman sekelompok menjauhinya. Di usia ini, perkembangan yang kritis dan sensitif adalah perkembangan interaksi sosialnya. Jadi kalau dia tidak diterima, dia akan down. Gitu. Oke. Terus kasus lagi, AB pada saat kelas 6, AB menemukan foto yang berbentuk making love ya di buku harian teman, kemudian AB saat itu tahu tentang ML ya. Nah, itu contoh tentang hakikat perkembangan manusia berdasarkan Al-Qur'an. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan enggak? Irfan, apa yang pengen kamu sampaikan? Mungkin mau tanya Bu. Ya. Tadi kan umur anak 3-6 tahun itu tentang sosialnya. Berarti anak-anak yang introvert di zaman sekarang itu ada punya masalah sosial atau mereka tidak dididik tentang cara bersosialisasi, Bu? Kalau zaman sekarang itu kan mereka lebih banyak stimulasinya teknologi ya, Van ya. Ya, kadang kita tidak boleh membilang dia introvert gitu ya. Introvert dan extrovert perlu asesmen yang panjang gitu. Kenapa kok dia lebih suka sendiri dan bagaimana itu kan kadang orang nyaman dengan dunia mayanya. Sekarang kalau dunia maya itu kan ada interaksi dua arah yang kita nggak tahu. Ya, yang pasti untuk interaksi sosial, kemampuan bicara di usia anak-anak akhir itu harus dikembangkan dulu. Kemudian kepercayaan dirinya dilatih oleh orang tuanya untuk berinteraksi sosial. Namun di masa sekarang adalah terkendalanya di teknologi itu tadi. Anak-anak sedari kecil sudah diberikan HP misalnya oleh orang tuanya. Nah, HP itu mereka tidak gunakan untuk berinteraksi, tapi untuk nge-game. Game itu kan interaksi satu arah. Mereka kurang terlatih untuk interaksi dua arah. Itu yang menyebabkan beberapa anak sekarang kita kira introvert. Padahal sebetulnya juga nggak introvert banget karena kurang stimulus atau kurang latihan dari orang tuanya. Begitu, Irfan. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Irfan atas pertanyaannya. Kita masuk ke ranah ilmu psikologi perkembangan ya, teman-teman. Ranah ilmu psikologi perkembangan itu ada objek materialnya manusia, objek formalnya adalah tingkah laku. Kemudian ini yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, lebih spesifik ada fisik, kognitif, motorik, bahasa, moral, psikososial, dan religiusitas, serta perkembangan psikoseksual. Apa sih manfaat belajar psikologi perkembangan? Nah, kan banyak kasus ya di sekolah ya. Kenapa anak SD harus masuk di usia 6 tahun? Kita akan tahu di perkembangan kognitif. Kemudian kenapa kita mengajarkan anak sholat mulai usia 7 tahun? Ternyata itu tidak di hadis sudah dijelaskan ya kenapa 7 tahun. Di psikologi bisa dibahas. Kenapa kok usia 7? Kenapa tidak 5? Kenapa tidak 4? Kenapa tidak usia 10 kan baru dipukul ya? Kenapa tidak 9? Kan kalau 7 kejauhan dari 10. Nah, itu ada ilmunya. Ya. Kita akan belajar dari perkembangan moral dan perkembangan kognitif. Belajar itu akan terjawab ya, itu di perkembangan kognitif. Kemudian, kenapa anak 10 tahun ketika tidak sholat orang tua berhak memukul? Itu kenapa? Analisisnya bagaimana? Ya. Terus kenapa Islam melarang pacaran? Ada dasarnya. Ya, bagaimana berhubungan laki-laki dan perempuan itu lebih Islami di perkembangan psikoseksualnya Freud. Kenapa nggak boleh pacaran yang terlalu mendekat? Apa perkembangan yang sedang tumbuh di usia remaja? Biasanya kalau pacaran kan remaja ya, akan dibahas itu. Jadi manfaat psikologi perkembangan itu banyak sekali. Terus kemudian kenapa ada aturan menikah?
harus di atas usia 21 tahun. Kenapa sih harus 21 patokannya? Kenapa kok nggak 17? 17 kan sudah menstruasi, Bu. Kenapa nggak boleh menikah? Nah, itu ada aturannya. Gitu. Itu manfaatnya. Ya, biar teman-teman semangat ikut mata kuliah ini, itu akan terjawab di pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Lebih spesifik. Ya, yang pasti manfaat belajar psikologi perkembangan yang pertama untuk mengetahui tingkah laku individu itu sendiri sesuai atau tidak sesuai dengan tingkat usia atau perkembangannya. Kemudian untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada fase perkembangannya. Dan yang ketiga untuk mengetahui individu itu bisa diberikan stimulus pada tingkatan tertentu. Jadi teman-teman nanti akan lebih manusiawi ketika mengajar. Hafalan Al-Quran, hafalan yang banyak diberikan oleh anak A, hafalan yang sedikit diberikan oleh anak B. Teman-teman akan peka mana yang bisa banyak, mana yang tidak bisa banyak, mana yang harus diulang-ulang, dan mana yang sekali belajar dia cepat teresap. Selain itu kita juga belajar lingkungan yang memengaruhinya. Kadang ada anak yang memiliki nilai rendah bukan karena dia tidak pintar, tapi ada permasalahan di keluarga. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Baik, teman-teman semua, ya. Nah, ini manfaat belajar psikologi. Kemudian kita masuk ke Mentimeter, silakan masuk ke kode 74185146. Ya, yuk, masuk yuk. 74185146. Saya copy paste dulu ke chat ya. Silakan masuk Mentimeter. Mentimeter.com. Ya. Silahkan. Satu kata terkait pembelajaran psikologi perkembangan hari ini. Kodenya ada di chat, silakan ada di sini juga. Sudah terlihat toh Mbak Nurul? Ya, terima kasih Mbak Nurul. Ini mahasiswa paling rajin di kelas ya. Saya mengikuti Mbak Nurul dari semester 1 sekarangnya. Ya, perkembangan manusia, bolehlah 2 kata. 1 kata terkait psikologi perkembangan hari ini. Terkait pembelajarannya. Enggak, teman-teman yang lain? Filosofis. Good, interaktif. Ya, terima kasih teman-teman. Kemudian yang kedua, apa yang Anda dapatkan dari perkuliahan PPPD hari ini? Singkat saja. Apa yang Anda dapatkan dari perkuliahan PPPD hari ini? Terima kasih responnya. Ini nanti saya bisa melihatnya nanti ya. Kalau di sini belum bisa melihat aspek psikologi perkembangan. Masuk ya. Pengetahuan baru tentang perkembangan yang ternyata ada di Al-Quran. Iya, ternyata banyak ya. Saya juga masih proses belajar ini. Setiap umur memiliki perkembangan yang akan berpengaruh pada pribadi di masa depan. Setuju. Selanjutnya, insightful. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, karena waktunya sudah cukup ya, nanti kita diskusinya lanjut di My Class ya teman-teman. Kita tutup perkuliahan pada siang hari ini yuk dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga pembelajaran kita tentang hakikat perkembangan manusia, ranah psikologi perkembangan dan manfaat psikologi perkembangan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.